Mau sukun gak suka dana? Asa moal muntah butuh. Sampurasun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawan dan teman saya. Kaila Mazaya. Kami peneliti dari Seman 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Finalis Kopsi tahun 2021 dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Hayuksun, Hayu Ulin Aksara Sunda, inovasi board game sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan pelestarian aksara Sunda bagi pelajar SMA. Ra, kira-kira ini dibacanya apaan sih? Masa gitu aja nggak tahu sih? Itu tuh dibacanya Semancis Rikat. Bukannya dulu pernah dipelajarin di sekolah tentang aksara Sunda. Oh, Semancis Rikat. Iya sih ya, pernah diajarin. Tapi aku cuma tahu aja, tapi nggak tahu cara bacanya gimana. Kira-kira kamu tahu nggak ya gimana caranya belajar aksara Sunda biar lebih paham? Soalnya bosan banget belajarnya gitu-gitu aja. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menciptakan suatu inovasi permainan melalui media board game berbasis aksara Sunda dengan tujuan agar mampu meningkatkan pemahaman dan pelestarian aksara Sunda. Permainan tersebut diberi nama Hayuksun. Permainan Hayuksun merupakan inovasi board game berbasis aksara Sunda yang dibuat oleh peneliti sendiri. Hayuksun merupakan kategori board game abstrak dengan jenis permainan petualangan yang dapat dimainkan oleh 2 hingga 4 orang pemain. Permainan Hayuksun menggunakan papan permainan berukuran 70 x 70 cm dengan rute berjumlah 31 pos. Komponen-komponen yang terdapat dalam permainan Hayuksun diantaranya yaitu 4 buah bidak, 2 buah dadu, 40 kartu pos, 50 guest card, dan 53 kartu aksara Sunda. Dengan adanya hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin kami bahas dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas permainan Hayuksun dalam mempelajari aksara Sunda melalui media board game yang edukatif dan rekreatif. Dan yang kedua, bagaimana kondisi pemahaman pelajar SMA terhadap aksara Sunda saat sebelum dan sesudah memainkan permainan Hayuksun. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah mengenalkan, memelihara, serta melestarikan budaya Jawa Barat, bahasa Sunda, dan khususnya aksara Sunda bagi pelajar SMA melalui permainan Hayuksun. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui kondisi pemahaman pelajar SMA terhadap aksara Sunda. Metode penelitian yang digunakannya yaitu metode eksperimen dengan jenis True Experimental Design melalui Pretest Post-Test Control Group Design. Sampel yang digunakan sebanyak 40 orang responden dengan metode kuota sampling yang kemudian dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian dilakukan dari bulan Agustus sampai bulan September tahun 2021 di Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, dan aplikasi Zoom Meeting. Pelaksanaan penelitian diawali dengan pengisian kuesioner pretest bagi kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian dilanjutkan dengan memainkan permainan Hayuksun bagi kelompok eksperimen dan penjelasan permainan Hayuksun bagi kelompok kontrol. Selanjutnya diakhiri dengan pengisian kuesioner post-test. Setelah semua data berhasil diambil, dilakukan pengolahan data dan analisis data. Untuk mengetahui hasil beda efektivitas pada permainan Hayuksun, maka dilakukanlah metode analisis statistik inferensial dengan menggunakan paired sample t-test dan independent sample t-test. Adapun hasil dari kedua analisis tersebut, yang pertama ada paired sample t-test. Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat diketahui perbedaan efektivitas permainan Hayuksun secara signifikan dengan nilai sig to child sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Selain itu, terdapat peningkatan efektivitas permainan Hayuksun pada kelompok eksperimen sebesar 14,58. Yang kedua ada independent sample t-test. Berikut adalah hasil dari independent sample t-test. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui perbedaan yang signifikan dengan nilai signifikansi dua arah sebesar 0,17. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan efektivitas pada kedua kelompok tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan efektivitas permainan Hayuksun pada saat sebelum dan sesudah memainkan permainan Hayuksun. Oleh karena itu, efektivitas tersebutlah yang menjadi pengaruh dalam meningkatnya pemahaman pelajar SMA terhadap aksara Sunda. Kemudian, analisis data selanjutnya yaitu
menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode tentang skala kategori. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi atau kategori pemahaman pelajar SMA terhadap aksara Sunda saat sebelum dan sesudah memainkan permainan Hayuk Sun. Adapun hasil analisis data tersebut disajikan pada diagram berikut ini. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pemahaman pelajar SMA terhadap aksara Sunda saat sebelum dan sesudah memainkan permainan Hayuk Sun, terutama pada kelompok eksperimen. Setelah memainkan permainan Hayuk Sun, pada kelompok eksperimen terdapat 70% responden memiliki pemahaman yang tinggi terhadap aksara Sunda. Hal ini sejalan dengan efektivitas permainan Hayuk Sun, yaitu mampu meningkatkan pemahaman pelajar SMA terhadap aksara Sunda. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas permainan Hayuk Sun pada saat sebelum dan sudah memainkan permainan Hayuk Sun. Selain itu, terdapat peningkatan efektivitas permainan Hayuk Sun pada kelompok eksperimen. Pada kondisi awal pemahaman pelajar SMA, awalnya berada pada kategori rendah, namun saat setelah memainkan permainan Hayuk Sun meningkat menjadi kategori tinggi, terutama pada kelompok eksperimen yang menunjukkan peningkatan pemahaman lebih signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Adapun saran dari peneliti yang pertama yaitu bagi pemerintah, hendaknya pemerintah lebih memperhatikan, menjaga, lebih peduli, serta mampu melestarikan warisan budaya yang ada termasuk aksara Sunda. Kemudian yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, hendaknya bagi peneliti selanjutnya lebih memperhatikan kembali metode yang digunakan agar mampu menggeneralisasikan populasi secara menyeluruh. Selain itu, peneliti juga dapat berinovasi lebih lanjut mengenai permainan atau media yang digunakan untuk melestarikan aksara Sunda agar dapat dimainkan atau digunakan oleh semua kalangan. Budaya adalah jati diri bangsa. Jika budaya hilang, Maka jati diri bangsa tersebut juga akan hilang. Kopsi 2021, meneliti itu seru.